Bayangkan, hari yang biasa tiba-tiba berubah menjadi momen paling mengejutkan dalam hidupmu. Tiba-tiba, ada benda terbang ke arahmu. Sebuah kotak sepatu lusuh dilempar begitu saja oleh mertua. Kamu pasti berpikir, ini cuma main-main. Tapi saat kotak itu terbuka, terlihat kunci villa mewah dan surat wasiat di dalamnya. Seketika, rasa penasaran, kaget, dan deg-degan bercampur menjadi satu. Apa maksud semua ini? Halo teman-teman, selamat datang di channel Lembar Hidup. Hari ini, aku akan membagikan cerita yang bikin kaget, penasaran, dan penuh pelajaran hidup tentang kotak sepatu misterius dari mertua yang isinya kunci villa dan surat wasiat. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan cerita seru lainnya setiap hari. Yuk, simak ceritanya sampai habis. Setiap pertemuan pertama selalu punya kesan tersendiri. Dan pertemuanku dengan mertua ternyata jauh lebih berkesan daripada yang kubayangkan. Aku baru saja menikah dan pindah ke rumah keluarga suamiku. Rumah yang hangat, tapi penuh dengan kebiasaan yang berbeda dari keluargaku sendiri. Dari awal, aku merasa ada aura misterius yang mengelilingi mertua. Sosok yang tampak ramah, tapi ada tatapan yang kadang sulit kuartikan. Sesekali aku menangkap senyum tipisnya yang membuatku bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ia pikirkan? Hari-hari awal tinggal bersama mertua terasa biasa saja, penuh dengan rutinitas sederhana. Aku menyiapkan sarapan, membereskan rumah, dan sesekali berbincang ringan dengan mertua tentang hal-hal kecil, seperti cuaca, kebun di halaman, atau resep masakan. Namun di balik tutur katanya yang sopan, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kesan bahwa ia selalu mengamati, tidak dengan maksud buruk, tapi lebih kepada menilai. Seperti menilai kesiapan kami menghadapi sesuatu yang lebih besar di masa depan. Kami memang tidak langsung akrab, tapi ada rasa hormat yang harus dibangun. Suamiku sering berpesan agar aku bersabar dan mencoba memahami mertua. Mereka punya cara sendiri menunjukkan perhatian, katanya suatu pagi, sambil tersenyum. Aku pun mencoba menyesuaikan diri, meski kadang aku merasa canggung dengan beberapa aturan yang agak aneh, seperti cara menatap rabot, hingga kebiasaan mengamati benda-benda kecil di rumah. Suasana rumah itu sebenarnya nyaman, dengan cahaya matahari yang menembus tirai tipis di ruang tamu, namun selalu ada perasaan tegang ringan yang membuatku waspada. Aku sadar, ini bukan sekadar adaptasi, tapi juga soal membangun hubungan yang penuh pengertian dan kepercayaan. Setiap interaksi kecil terasa penting, setiap percakapan bisa menjadi cerminan dari niat baik atau ujian terselubung. Dan disinilah cerita ini mulai, di hari-hari biasa yang tampaknya normal, ketika aku tidak menyadari bahwa sesuatu yang luar biasa akan segera terjadi. Sesuatu yang akan menguji kesabaran, rasa ingin tahu, dan bahkan ketegaran emosiku. Sesuatu yang akan mengubah pandanganku tentang keluarga, tentang warisan, dan tentang arti sesungguhnya dari perhatian yang terselubung dalam cara-cara yang paling tak terduga. Aku masih ingat dengan jelas, hari itu berjalan seperti hari-hari lainnya. Tapi aku sama sekali tidak menyangka bahwa kotak sepatu lusuh yang tampak sepele itu akan menjadi pintu menuju pengalaman yang paling mengejutkan dalam hidupku. Inilah awal cerita yang penuh misteri, pelajaran, dan cekitan tak terduga. Hari itu tampak seperti hari-hari biasa. Matahari pagi menembus tirai tipis di ruang tamu menciptakan pola cahaya hangat di lantai kayu yang bersih. Aku sedang membersihkan rumah sambil menyapu lantai dan menata beberapa barang yang sedikit berantakan. Suasana begitu tenang, hanya terdengar suara burung dari luar jendela dan detak jam dinding yang menenangkan. Aku merasa hari ini akan menjadi hari yang biasa saja, tanpa kejadian istimewa. Suamiku sedang bekerja dari rumah, duduk di meja kecil di dekat jendela dengan laptopnya, sesekali menyeruput kopi hangat. Mertua, seperti biasa, duduk di sofa sambil membaca koran dan sesekali menatapku dengan senyum tipis, seolah memperhatikan gerak-gerikku dengan cermat. Aku mencoba menenangkan diri, membiarkan rutinitas pagi berjalan dengan lancar. Namun, seperti dalam banyak cerita tak terduga, ketenangan itu hanya ilusi. Tiba-tiba, terdengar suara benturan kecil dari ruang tamu. Aku menoleh, kaget, tetapi awalnya mengira itu hanya sesuatu yang jatuh karena tersenggol. Tapi kemudian sebuah benda meluncur dari arah mertua. Aku tidak sempat menghindar sepenuhnya. Sebuah kotak sepatu lusuh terbang ke arahku, melayang di udara sebelum mendarat di lantai dengan bunyi plak yang mengejutkan. Jantungku berdetak kencang. Aku menatap kotak itu, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Apakah ini lelucon? Pikirku. Kotak itu terlihat tua,
Bagian kartonnya agak sobek dan kertas pembungkusnya kusut. Aku ragu-ragu untuk mengambilnya, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutanku. Aku menunduk, meraih kotak itu, dan merasakan detik-detik ketegangan yang luar biasa. Mertua menatapku dengan ekspresi tenang, seolah mengatakan, "Buka saja, jangan takut." Ada sesuatu dalam cara ia tersenyum yang membuatku sadar bahwa ini bukan sekadar lelucon iseng. Ada maksud di balik semua ini, sesuatu yang penting, tapi aku belum tahu apa. Aku merasa campuran antara takut, penasaran dan antisipasi memenuhi seluruh tubuhku. Aku membuka kotak itu perlahan-lahan, sambil sesekali menahan nafas. Sejenak aku hanya melihat kertas tumpukan dan beberapa benda kecil yang tampak biasa. Tapi kemudian, pandanganku berhenti pada sesuatu yang membuatku tertegun. Sebuah kunci villa dan amplop tebal berisi surat. Seketika, semua suasana biasa pagi itu sirna. Jantungku berdetak lebih cepat, kepala terasa panas, dan aku merasa dunia seolah berhenti sebentar. Hari yang awalnya tampak biasa, kini berubah menjadi momen yang tak akan aku lupakan. Sebuah kotak sepatu lusuh yang tampak sepele, ternyata menyimpan kejutan yang luar biasa. Aku tidak bisa menebak apa maksud dari semua ini, tapi satu hal jelas, hidupku akan berubah, dan aku harus siap menghadapi cerita yang bahkan aku sendiri belum sepenuhnya mengerti. Setelah aku menatap isi kotak sepatu itu, jantungku masih berdetak kencang. Kunci villa dan amplop tebal itu tampak begitu nyata di depan mataku, tapi sekaligus terasa seperti mimpi yang sulit dipercaya. Aku menahan napas, mencoba menenangkan diri, namun rasa penasaran segera mengambil alih. Bagaimana mungkin sesuatu yang dilempar seolah main-main ternyata berisi benda-benda yang begitu bernilai dan penting? Aku duduk di lantai, menatap kotak itu dari dekat. Karton lusuhnya yang awalnya tampak biasa, kini menjadi saksi dari momen yang luar biasa ini. Aku perlahan menyentuh kunci villa itu, dinginnya logam terasa kontras dengan hangatnya sinar matahari pagi yang masuk melalui jendela. Amplop surat yang tebal dan rapi itu membuatku semakin penasaran. Apa isi surat ini? Apakah ini benar-benar wasiat atau sekedar surat peringatan? Aku merasa campuran antara takut, takjub, dan ingin segera tahu memenuhi seluruh pikiranku. Pikiranku terus berputar. Aku menebak-nebak siapa yang seharusnya menerima villa ini dan apa maksud mertua melempar kotak sepatu begitu saja. Semua pertanyaan itu menimbulkan ketegangan tersendiri. Ada rasa cemas, tapi juga rasa ingin tahu yang hampir tak terbahankan. Aku merasa seperti sedang berada di tengah misteri besar, di mana setiap detil kecil bisa menjadi kunci untuk memahami maksud sebenarnya. Aku kemudian memutuskan untuk melihat lebih dekat isi amplop surat itu. Dengan hati-hati, aku membuka segel kertas dan perlahan menarik surat itu keluar. Tulisan tangan di atasnya rapi, namun setiap kata terasa berat dengan makna. Aku membaca kalimat pertama, "Untuk kalian yang aku percayai, ada tanggung jawab besar menanti, dan harta ini hanyalah simbol dari kepercayaan yang aku berikan." Rasa penasaran itu berubah menjadi perasaan campur aduk. Aku merasa tertentu sekaligus terkejut. Ternyata bukan hanya soal villa atau surat itu sendiri, tapi juga pesan moral dan tanggung jawab yang disisipkan mertua di setiap kata. Aku menyadari bahwa ini bukan sekedar hadiah materi, tapi juga ujian karakter kami dan kesabaran. Aku menatap kotak sepatu itu dengan tangan sedikit gemetar. Jantungku berdetak tak teratur, campuran antara rasa takut, penasaran, dan antisipasi yang luar biasa. Kotak yang awalnya tampak lusuh dan sepele, kini berubah menjadi misteri yang tak bisa kuabaikan. Aku tahu, di dalamnya tersembunyi sesuatu yang penting, sesuatu yang akan mengubah hari biasa ini menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Dengan hati-hati, aku mengangkat penutup kotak. Bunyi krak tipis terdengar saat karton usang itu terbuka perlahan. Mataku fokus pada isi di dalamnya, menahan napas, seolah dunia di sekitarku berhenti sebentar. Ada tumpukan kertas dan amplop, benda-benda kecil yang tampak biasa, tapi satu hal menarik perhatianku. Sebuah kunci villa dan amplop tebal. Kedua benda itu tampak menonjol, seolah memanggilku untuk segera menyentuhnya. Aku menggenggam kunci itu dengan jari-jari gemetar. Dingin logamnya terasa nyata, dan seketika aku membayangkan villa yang mungkin dimaksud. Pikiran-pikiran liar mulai muncul. Bagaimana villa itu? Siapa yang sebenarnya akan mewarisinya?
Dan mengapa mertua memilih cara yang begitu dramatis untuk menyerahkan sesuatu yang begitu penting? Semua pertanyaan itu memenuhi kepalaku, tapi aku tahu jawabannya hanya bisa ditemukan dengan membaca isi surat di amplop. Dengan perlahan, aku menarik amplop dari kotak. Surat itu tebal, segelnya masih rapat, dan kertasnya tampak berkualitas. Aku membuka segel dengan hati-hati, merasa setiap detik membuka amplop itu adalah detik yang penuh ketegangan. Tulisan tangan di atas kertas tampak rapi, tapi setiap kata terasa berat dengan makna. Aku membaca kalimat pertama, "Untuk kalian yang aku percayai, ada tanggung jawab besar menanti. Dan harta ini hanyalah simbol dari kepercayaan yang aku berikan." Rasa penasaran itu berubah menjadi perasaan campur aduk. Aku merasa tertentu sekaligus terkejut. Ternyata, bukan hanya soal villa atau surat itu sendiri, tapi juga pesan moral dan tanggung jawab yang disisipkan mertua di setiap kata. Aku menyadari bahwa ini bukan sekedar hadiah materi, tapi juga ujian karakter kami dan kesabaran. Aku menatap kotak sepatu itu dengan tangan sedikit gemetar. Jantungku berdetak tak teratur, campuran antara rasa takut, penasaran, dan antisipasi yang luar biasa. Kotak yang awalnya tampak lusuh dan sepele, kini berubah menjadi misteri yang tak bisa kuabaikan. Aku tahu, di dalamnya tersembunyi sesuatu yang penting, sesuatu yang akan mengubah hari biasa ini menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Dengan hati-hati, aku mengangkat penutup kotak. Bunyi krak tipis terdengar saat karton usang itu terbuka perlahan. Mataku fokus pada isi di dalamnya, menahan napas, seolah dunia di sekitarku berhenti sebentar. Ada tumpukan kertas dan amplop, benda-benda kecil yang tampak biasa, tapi satu hal menarik perhatianku. Sebuah kunci villa dan amplop tebal. Kedua benda itu tampak menonjol, seolah memanggilku untuk segera menyentuhnya. Aku menggenggam kunci itu dengan jari-jari gemetar. Dingin logamnya terasa nyata, dan seketika aku membayangkan villa yang mungkin dimaksud. Pikiran-pikiran liar mulai muncul. Bagaimana villa itu? Siapa yang sebenarnya akan mewarisinya? Dan mengapa mertua memilih cara yang begitu dramatis untuk menyerahkan sesuatu yang begitu penting? Semua pertanyaan itu memenuhi kepalaku. Tapi aku tahu jawabannya hanya bisa ditemukan dengan membaca isi surat di amplop. Dengan perlahan, aku menarik amplop dari kotak. Surat itu tebal, segelnya masih rapat, dan kertasnya tampak berkualitas. Aku membuka segel dengan hati-hati, merasa setiap detik membuka amplop itu adalah detik yang penuh ketegangan. Tulisan tangan di atas kertas tampak rapi, tapi setiap kata terasa berat dengan makna. Aku membaca kalimat pertama, "Untuk kalian yang aku percayai, ada tanggung jawab besar menanti. Dan harta ini hanyalah simbol dari kepercayaan yang aku berikan." Rasa penasaran itu berubah menjadi perasaan campur aduk. Aku merasa tertentu sekaligus terkejut. Ternyata, bukan hanya soal villa atau surat itu sendiri, tapi juga pesan moral dan tanggung jawab yang disisipkan mertua di setiap kata. Aku menyadari bahwa ini bukan sekedar hadiah materi, tapi juga ujian karakter kami dan kesabaran. Aku menatap kotak sepatu itu dengan tangan sedikit gemetar. Jantungku berdetak tak teratur, campuran antara rasa takut, penasaran, dan antisipasi yang luar biasa. Kotak yang awalnya tampak lusuh dan sepele, kini berubah menjadi misteri yang tak bisa kuabaikan. Aku tahu, di dalamnya tersembunyi sesuatu yang penting, sesuatu yang akan mengubah hari biasa ini menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Saat mataku menatap kunci villa dan surat wasiat di kotak sepatu itu, jantungku seakan berhenti sebentar. Aku merasa seperti baru saja memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Dunia di mana benda sederhana seperti kotak sepatu bisa menjadi pintu menuju misteri besar dan kejutan yang tak terduga. Rasanya campur aduk, penasaran, kaget, senang, sekaligus sedikit takut menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku menatap kunci villa itu lagi, memutar-mutar di jemariku dan membayangkan villa mewah yang mungkin dimaksud. Rasanya sulit dipercaya bahwa sesuatu yang dilempar seolah main-main ternyata sesuatu yang sangat berharga. Di satu sisi aku merasa bahagia karena mungkin aku dan pasangan akan mendapatkan sesuatu yang bisa mengubah hidup. Tapi di sisi lain, aku sadar bahwa ini bukan sekedar soal materi. Ada pesan yang jauh lebih dalam yang ingin disampaikan oleh mertua. Aku membuka surat itu perlahan, dan setiap kata yang kubaca membuat hatiku berdebar. Surat itu tidak hanya menjelaskan tentang warisan villa,
tapi juga menyampaikan pesan moral dan tanggung jawab keluarga. Mertua menulis dengan hangat tapi tegas bahwa villa itu hanyalah simbol kepercayaan dan amanah yang harus dijaga. Harta terbesar bukanlah villa itu sendiri, tapi bagaimana kalian menjaga hubungan keluarga dan saling menghargai satu sama lain. Begitu bunyi salah satu kalimatnya. Aku duduk di lantai, menatap kunci dan surat itu, merasakan kombinasi antara terkejut dan tersentuh. Aku baru menyadari bahwa kejutan dari mertua ini bukan sekedar kejutan materi, tapi tes karakter dan integritas. Rasa penasaran yang tadi hanya berupa pertanyaan, kini berubah menjadi perasaan tanggung jawab yang nyata. Aku bertanya-tanya, apakah aku dan pasangan siap menghadapi amanah besar ini? Bagaimana kami akan mengelola villa ini tanpa menodoi kepercayaan yang diberikan? Sambil berpikir, aku menoleh ke arah mertua. Ia tersenyum tipis, tenang, seakan tahu apa yang sedang kurasakan. Tatapan itu membuatku sadar bahwa semua ini telah direncanakan dengan cermat. Kejutan ini bukan hanya tentang memberi harta, tapi menguji kesabaran, kejujuran, dan kebijaksanaan kami dalam menghadapi sesuatu yang bernilai besar. Aku pun mulai berbicara dengan pasangan, membahas segala kemungkinan dan implikasinya. Kami merasa campur aduk, senang, terkejut, tapi juga sedikit cemas. Semua ini terasa begitu nyata dan berat, meski datang dari sesuatu yang tampak sepele, kotak sepatu lusuh yang dilempar seolah main-main, yang ternyata menyimpan amanah besar. Aku merasa bersyukur dan terpesona sekaligus, karena dalam momen yang menegangkan ini, aku belajar bahwa nilai sesungguhnya tidak selalu terlihat dari benda, tapi dari niat dan pesan yang terkandung di dalamnya. Dan disitulah aku duduk, menatap kunci villa dan surat wasiat, menyadari bahwa hidupku baru saja memasuki babak yang sama sekali berbeda, di mana setiap keputusan dan tindakan akan diuji oleh misteri dan tanggung jawab yang baru saja terbuka di hadapanku. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum mulai membuka surat wasiat itu. Amplop tebal di tanganku terasa begitu berat, bukan karena berat fisiknya, tapi karena makna yang tersimpan di dalamnya. Seperti memegang rahasia besar, rahasia yang bisa mengubah hidupku dan hubungan kami dengan mertua keluarga. Saat segel amplop terlepas, aroma kertas tua menyelimuti udara, dan aku sadar bahwa setiap kata di surat ini akan menjadi pelajaran penting. Dengan hati-hati, aku mulai membaca. Tulisan tangan di atas kertas begitu rapi dan teratur, seakan mertua menulis setiap huruf dengan penuh perhatian. Kalimat pembuka langsung membuat jantungku berdebar. Untuk kalian yang aku percaya, ada tanggung jawab besar menanti. Harta yang kalian temukan hanyalah simbol dari kepercayaan dan cinta yang aku berikan. Seketika aku tersentuh. Kata-kata itu bukan hanya memberitahu tentang villa atau surat wasiat, tapi juga menyiratkan kepercayaan dan harapan besar dari seseorang yang begitu penting dalam hidup kami. Setiap paragraf selanjutnya menambah ketegangan dan rasa penasaran. Surat itu tidak hanya menjelaskan warisan, tapi juga menekankan nilai-nilai yang harus dijaga. Kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat terhadap keluarga, dan kemampuan untuk mengambil keputusan bijaksana. Aku merasakan campuran emosi, kagum pada cara mertua menyampaikan pesan, takut karena beban tanggung jawab yang tiba-tiba muncul, dan terharu karena ada kepercayaan yang begitu besar diberikan kepada kami. Salah satu bagian surat menulis, villa ini bisa menjadi milik kalian, tapi bukan sekedar hak. Kalian harus membuktikan bahwa kalian layak menjaga amanah ini dengan hati yang tulus dan pikiran yang bijak. Ingatlah, harta terbesar bukanlah villa itu sendiri, tapi hubungan dan kepercayaan yang kalian pertahankan. Kalimat itu membuatku sentak. Aku menyadari bahwa villa hanyalah simbol, yang sesungguhnya diuji adalah karakter dan komitmen kami sebagai keluarga baru. Aku membaca surat itu berulang kali, mencoba menangkap setiap nuansa makna. Rasa penasaran yang tadi sederhana kini berubah menjadi kesadaran yang mendalam. Inilah ujian yang tak terduga, yang datang dengan cara paling dramatis, sebuah kotak sepatu lusuh yang dilempar seolah main-main, yang ternyata menyimpan amanah besar. Aku merasa bersyukur dan terpesona sekaligus, karena dalam momen yang menegangkan ini, aku belajar bahwa nilai sesungguhnya tidak selalu terlihat dari benda, tapi dari niat dan pesan yang terkandung di dalamnya. Dan disitulah aku duduk, menatap kunci villa dan surat wasiat, menyadari bahwa hidupku baru saja memasuki babak yang sama sekali berbeda, di mana setiap keputusan dan tindakan akan diuji oleh misteri dan tanggung jawab yang baru saja terbuka di hadapanku. Setelah membaca surat wasiat itu berulang kali, aku mulai mencoba memahami makna yang lebih dalam dari semua ini. Kunci villa yang tergeletak di kotak sepatu lusuh itu kini bukan sekedar benda fisik, melainkan pintu menuju rahasia besar keluarga. Aku mulai membayangkan villa itu sendiri, mewah, luas, tempat beristirahat dan berkumpul keluarga. Tapi lebih dari itu,
Ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang benar-benar memperhatikan kata-kata di surat itu. Aku membuka kembali amplop surat, menelaah kalimat demi kalimat dengan lebih seksama. Di situ tertulis, villa ini bukan sekedar properti. Di dalamnya tersimpan kenangan, amanah, dan tanggung jawab yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Barang-barang di villa, cerita yang tersimpan di setiap sudutnya, semuanya adalah bagian dari warisan nilai keluarga. Aku terdiam. Aku sadar bahwa villa ini bukan sekedar tempat tinggal, melainkan simbol kepercayaan dan tanggung jawab yang besar. Bayanganku melayang pada kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Villa itu mungkin memiliki kamar-kamar rahasia, dokumen-dokumen penting atau barang-barang yang menyimpan sejarah keluarga. Aku membayangkan diriku dan pasangan berjalan di lorong-lorong villa, memeriksa setiap sudut, menemukan rahasia demi rahasia yang mungkin selama ini tersembunyi. Rasa penasaran campur aduk dengan rasa tegang membuat aku merasakan ketegangan yang luar biasa. Aku juga mulai memikirkan syarat yang mungkin menyertai villa ini. Surat itu menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai keluarga. Mungkin ada tanggung jawab tertentu yang harus kami penuhi, atau keputusan sulit yang harus diambil. Aku menyadari bahwa villa itu bukan sekedar harta, tetapi juga ujian terhadap karakter, kesabaran, dan kebijaksanaan kami. Kepercayaan yang diberikan mertua terasa begitu berat, namun sekaligus mulia. Rasa penasaran itu semakin menguat ketika aku menatap kunci villa di tangan. Aku bertanya-tanya, apa yang akan terjadi ketika pintu villa itu dibuka? Apakah rahasia besar keluarga akan terungkap? Apakah kami siap menghadapi tanggung jawab yang mungkin selama ini tersembunyi di balik kemewahan dan cerita villa? Semua pertanyaan itu membuat aku tidak sabar untuk segera mengetahui jawabannya, tapi juga menimbulkan sedikit ketakutan. Di satu sisi, aku merasa bersyukur karena mendapatkan kepercayaan yang begitu besar. Di sisi lain, aku sadar bahwa ini adalah momen penting dalam hidup di mana setiap langkah kami akan menentukan bagaimana amanah ini dijalankan. Villa itu bukan sekedar properti mewah. Ia adalah simbol dari kepercayaan, harapan, dan pelajaran hidup yang ingin disampaikan oleh mertua dengan cara yang unik dan dramatis. Aku menarik nafas dalam-dalam, menatap kunci villa dan surat wasiat, dan tersenyum tipis. Sekarang aku mengerti bahwa hidupku baru saja memasuki babak baru, di mana rasa penasaran, keberanian, dan tanggung jawab akan menjadi kunci untuk menghadapi misteri dan kejutan-kejutan berikutnya. Villa itu bukan akhir cerita, ia adalah awal dari perjalanan yang jauh lebih besar, dan aku harus siap menapaki setiap langkahnya. Setelah aku mulai memahami isi surat wasiat, rasa penasaran berubah menjadi kewaspadaan. Villa yang terlihat seperti hadiah mewah ternyata menyimpan syarat yang sangat mengejutkan. Aku membaca lagi bagian surat yang menegaskan bahwa warisan ini bukan sekedar soal harta, tetapi juga ujian karakter dan tanggung jawab. Kata-kata itu menempel di pikiranku. Harta ini hanya akan menjadi milik kalian jika kalian mampu menjaga nilai keluarga, menghormati orang-orang di sekitar, dan mengambil keputusan dengan hati yang tulus. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna arti dari kalimat itu. Tidak ada angka, tidak ada dokumen legal yang rumit, hanya syarat moral dan etika yang harus dipenuhi. Tiba-tiba aku menyadari bahwa villa itu bukan sekedar properti, tetapi simbol amanah yang harus dijaga. Hal ini jauh lebih berat daripada yang kubayangkan. Rasanya seperti diberi tanggung jawab besar tapi tanpa petunjuk jelas bagaimana cara melaksanakannya. Aku mulai berdiskusi dengan pasanganku. Kami membicarakan semua kemungkinan yang muncul dari surat itu. Apakah ini berarti kita harus membuktikan diri sebelum benar-benar menerima villa? Tanya pasanganku. Aku mengangguk, merasakan campuran antara entusiasme dan tekanan. Villa itu yang awalnya tampak sebagai hadiah luar biasa, kini menjadi tantangan yang harus kami hadapi dengan bijak dan penuh kesabaran. Selain itu, surat itu juga menyinggung hal-hal yang tak terduga. Mertua menekankan pentingnya menghormati setiap anggota keluarga, menjaga rahasia keluarga, dan tetap rendah hati meskipun memiliki harta yang besar.
Aku menyadari bahwa semua ini adalah pelajaran hidup yang sangat berharga. Villa itu bukan sekedar simbol kekayaan, tapi alat untuk menguji karakter kami. Saat menatap kunci villa lagi, aku merasa berat dan penuh tanggung jawab. Ini bukan lagi soal kegembiraan mendapatkan sesuatu, tapi soal bagaimana kami akan menjaga amanah yang telah dipercayakan. Setiap langkah, keputusan dan sikap akan diuji. Aku merasa seolah berdiri di persimpangan, satu jalan menuju kemewahan tanpa pemahaman, jalan lainnya menuju tanggung jawab dan nilai moral yang harus dijaga. Kejutan terbesar bagi kami adalah mengetahui bahwa harta ini datang dengan syarat yang tidak terlihat secara fisik, melainkan melalui nilai-nilai yang harus diinternalisasi. Tidak ada kontrak atau dokumen formal yang menentukan, semua bergantung pada integritas dan niat baik kami. Aku sadar ini adalah pelajaran paling berharga yang pernah aku terima, bahwa nilai sejati tidak selalu tampak dari benda atau materi, tetapi dari tanggung jawab dan hubungan antar manusia. Aku menatap kotak sepatu lusuh itu sekali lagi, tersenyum tipis dan menarik nafas panjang. Sekarang aku mengerti bahwa perjalanan kami baru saja memulai, dan villa itu hanyalah simbol awal dari ujian hidup yang akan mengajarkan kami kesabaran, kebijaksanaan, dan pentingnya menjaga nilai-nilai keluarga. Dengan hati yang sedikit tegang tapi penuh tekad, aku siap menghadapi apapun yang menanti di babak berikutnya. Setelah memahami syarat-syarat mengejutkan yang tertulis dalam surat wasiat, aku duduk berhadapan dengan pasangan. Suasana terasa hening, hanya suara detak jam dan desiran angin dari jendela yang terdengar. Aku bisa melihat ekspresi campur aduk di wajahnya. Penasaran, sedikit tegang, tapi juga ada senyum tipis yang menandakan rasa kagum. Ini adalah momen di mana kami harus berbicara jujur tentang apa yang baru saja terjadi dan bagaimana kami akan menanggapinya. Aku masih nggak percaya, ini benar-benar nyata, ujarnya sambil menatap kunci villa dan amplop surat di atas meja. Aku mengangguk, rasanya seperti mimpi yang campur aduk dengan kenyataan. Apa yang terlihat seperti hadiah sederhana, kotak sepatu lusuh yang dilempar begitu saja, ternyata adalah pintu ke tanggung jawab besar dan pelajaran hidup yang penting. Kami mulai membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Bagaimana villa itu akan digunakan? Apa yang sebenarnya diharapkan oleh mertua dari kami? Bagaimana cara menjaga amanah ini tanpa mengecewakan orang-orang yang telah menaruh kepercayaan padanya? Semua pertanyaan itu muncul, satu demi satu memenuhi ruang percakapan kami. Aku menekankan bahwa ini bukan sekadar soal materi, tetapi soal karakter, integritas, dan hubungan keluarga. Pasanganku mengangguk setuju. Kalau villa ini hanya tentang harta, itu mudah. Tapi kalau ada tanggung jawab besar yang harus dijaga, kita harus benar-benar siap, katanya. Aku tersenyum tipis, menyadari bahwa kami berdua merasakan hal yang sama. Villa itu hanyalah simbol dari ujian yang lebih dalam, ujian terhadap kesabaran, pengertian, dan kebijaksanaan kami sebagai pasangan. Kami pun mulai menyusun rencana langkah demi langkah. Pertama, kami harus memastikan bahwa hubungan dengan mertua tetap hangat dan penuh rasa hormat. Kedua, kami harus memahami dan menghormati nilai-nilai keluarga yang tertulis dalam surat wasiat, serta menjaga rahasia-rahasia yang mungkin tersimpan di villa. Ketiga, kami sepakat untuk menghadapi ujian ini bersama, mendukung satu sama lain, dan tidak terburu-buru mengambil keputusan sebelum memahami seluruh tanggung jawab yang menyertainya. Diskusi itu membuat kami semakin dekat. Kami berbagi rasa cemas, rasa penasaran, dan rasa kagum secara terbuka. Aku menyadari bahwa momen ini bukan hanya tentang villa, tapi juga tentang memperkuat komunikasi, kepercayaan, dan kerjasama dalam pernikahan. Villa menjadi simbol, tapi hubungan kami sebagai pasangan adalah fondasi utama yang harus dijaga. Setelah berjam-jam berdiskusi, kami duduk tenang sambil menatap kotak sepatu lusuh di tengah meja. Rasanya campur aduk, lega karena kami sepakat menghadapi semuanya bersama, tegang karena tanggung jawab yang menanti, tapi juga bersemangat karena kami tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju perjalanan hidup yang lebih bermakna. Aku tersenyum dalam hati, menyadari bahwa setiap kejutan, setiap syarat, dan setiap pesan dalam surat wasiat adalah bagian dari pelajaran yang akan membimbing kami untuk menjadi keluarga yang lebih kuat, bijaksana, dan penuh kasih. Setelah berdiskusi panjang dengan pasangan, kami memutuskan bahwa langkah berikutnya adalah berbicara langsung dengan mertua. Aku tahu ini bukan sekadar percakapan biasa. Ini adalah momen penting untuk memahami maksud sebenarnya dari semua kejutan yang baru saja kami alami.
Kotak sepatu lusuh, kunci villa, dan surat wasiat bukan hanya hadiah atau dokumen, tetapi simbol kepercayaan dan tanggung jawab yang harus kami hargai. Aku menarik nafas dalam-dalam sebelum mengetuk pintu ruang tamu. Mertua duduk di sofa, seperti biasa dengan senyum tipis yang misterius. Kami dipersilakan duduk, dan seketika suasana menjadi hening, tegang, namun hangat. Aku merasa seperti sedang menghadapi ujian, bukan ujian formal, tapi ujian karakter dan keberanian untuk berbicara jujur. Aku ingin memahami maksud semua ini. Aku mulai berusaha tetap tenang meski hatiku berdebar kencang. Kenapa kotak sepatu ini dilempar begitu saja? Dan apa arti sebenarnya dari villa dan surat wasiat ini? Mertua menatap kami dengan mata penuh arti. Ia tersenyum lembut dan berkata, "Harta terbesar bukan villa itu sendiri, tapi bagaimana kalian menjaga hubungan, menghormati keluarga, dan memahami tanggung jawab yang ada di baliknya. Kotak sepatu itu hanyalah cara sederhana untuk menguji kesiapan kalian. Aku ingin melihat apakah kalian bisa menghadapi kejutan, berpikir dengan jernih, dan belajar dari pengalaman ini." Kata-katanya membuatku tertegun. Semua rasa penasaran, cemas, dan deg-degan yang muncul selama ini tiba-tiba terasa masuk akal. Ini bukan sekadar tentang harta, tapi tentang ujian moral, integritas, dan kemampuan kami untuk bertindak bijak. Aku merasa tersentuh sekaligus terinspirasi. Kami mulai berdiskusi lebih dalam tentang maksud surat dan syarat yang menyertai villa. Mertua menekankan pentingnya komunikasi, saling menghormati, dan memahami nilai-nilai yang sudah tertanam dalam keluarga selama bertahun-tahun. Ia menjelaskan bahwa villa itu bukan untuk disalahgunakan atau sekadar dinikmati, tapi untuk mengajarkan kami bagaimana menjaga amanah dan membangun keluarga yang harmonis. Aku menatap pasanganku, dan kami sepakat bahwa ini bukan momen untuk takut, tapi untuk belajar dan menunjukkan tanggung jawab. Konfrontasi ini, meski terasa menegangkan, justru memperkuat tekad kami untuk menghadapi semua syarat dan amanah dengan hati yang tulus. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan, dan mertua tersenyum, tampak puas dengan respon kami. Selesai percakapan itu, aku duduk kembali di lantai menatap kotak sepatu lusuh, kunci villa, dan surat wasiat. Kini aku benar-benar memahami, ini bukan hanya tentang hadiah, tapi tentang pelajaran hidup yang berharga. Setiap kata, setiap tindakan, dan setiap kejutan dirancang untuk mengajarkan kami arti kepercayaan, tanggung jawab, dan kebijaksanaan. Aku tersenyum dalam hati, merasa lebih siap untuk menghadapi babak-babak berikutnya dalam perjalanan hidup yang luar biasa ini. Setelah konfrontasi dengan mertua, aku duduk di ruang tamu bersama pasangan, menatap kotak sepatu lusuh yang kini terasa seperti simbol dari perjalanan hidup yang baru saja dimulai. Semua kejutan, surat wasiat, dan kunci villa membawa kami pada satu kesadaran penting. Harta materi hanyalah bagian kecil dari kehidupan, sementara nilai sesungguhnya terletak pada kepercayaan, tanggung jawab, dan hubungan antar manusia. Aku menutup mata sejenak, membayangkan semua yang telah terjadi. Awal mula pertemuan dengan mertua, hari-hari biasa yang berubah menjadi momen mengejutkan, kotak sepatu yang dilempar begitu saja, hingga membaca surat wasiat yang penuh pesan moral. Semua itu terasa seperti rangkaian puzzle yang kini mulai menyatu. Pelajaran yang aku dapatkan jelas, kehidupan penuh kejutan, dan cara kita meresponsnya menentukan siapa diri kita sebenarnya. Kami mulai membahas bersama-sama apa arti semua ini bagi masa depan kami. Pasanganku berkata, "Aku rasa villa ini hanyalah simbol. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menjaga hubungan, menghormati keluarga, dan tetap rendah hati meski diberi tanggung jawab besar." Aku mengangguk setuju. Benar, villa hanyalah benda, tapi pesan yang disampaikan melalui villa dan surat itulah yang paling berharga. Aku menatap kotak sepatu, surat, dan kunci villa, lalu tersenyum dalam hati. Semua ini mengajarkan aku bahwa nilai sesungguhnya dalam hidup tidak selalu terlihat, tapi dirasakan melalui tindakan, integritas, dan kasih sayang. Pelajaran berharga ini akan selalu aku bawa, bukan hanya sebagai pengalaman, tapi juga sebagai panduan untuk masa depan. Sambil menatap pasangan, aku berkata dalam hati, villa hanyalah simbol. Yang penting adalah bagaimana kita menjaga amanah, menghargai keluarga, dan menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Rasanya lega sekaligus bangga karena kami bisa belajar dari pengalaman ini bersama-sama. Aku sadar ini adalah momen yang akan membentuk siapa kami dan bagaimana kami menjalani hidup ke depan. Hari itu berakhir dengan rasa lega,
campur aduk antara kebahagiaan, rasa syukur, dan kesadaran akan tanggung jawab yang baru saja kami terima. Kotak sepatu lusuh yang dilempar seolah main-main, kini menjadi simbol dari perjalanan hidup yang penuh pelajaran dan kejutan. Kunci villa dan surat wasiat bukan hanya benda, tapi wakil dari amanah, kepercayaan, dan nilai-nilai keluarga yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Aku duduk bersama pasangan di ruang tamu, menatap kotak yang kini kosong. Rasanya seperti menatap awal dari babak baru kehidupan kami. Semua kejutan yang terjadi sejak awal, dari pertemuan dengan mertua, hari-hari biasa yang penuh tegangan, hingga membaca surat yang syarat makna, telah mengajarkan banyak hal. Pelajaran terpenting yang aku dapatkan adalah bahwa hidup ini bukan sekedar tentang harta atau hadiah, tapi tentang tanggung jawab, komunikasi, dan hubungan antar manusia. Kami berbicara panjang lebar tentang apa yang baru saja terjadi. Pasanganku tersenyum, menatapku dan berkata, "Aku rasa yang paling berharga bukan villanya, tapi pengalaman ini. Kita belajar sabar, jujur, dan menghargai kepercayaan yang diberikan." Aku mengangguk setuju. Benar, semua kejutan dan ujian ini membuat kami lebih dewasa, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi kehidupan bersama. Mertua pun hadir di ruang tamu, tersenyum hangat melihat kami berbicara. Tatapan mereka mengisyaratkan kepuasan, bukan karena kami menerima villa, tapi karena kami memahami pesan moral di baliknya. Aku tertentu, menyadari bahwa harta dan benda hanyalah media, sementara yang terpenting adalah nilai, pelajaran, dan hubungan yang kita bangun. Aku menutup mata sejenak, merasakan campuran perasaan yang sulit diungkapkan. Rasa penasaran, tekanan, dan kejutan kini berubah menjadi rasa syukur dan kesadaran. Aku belajar bahwa setiap kejutan dalam hidup bisa menjadi guru terbaik, dan cara kita meresponsnya menentukan siapa kita sebenarnya. Dari kotak sepatu lusuh yang dilempar hingga kunci villa dan surat wasiat, semuanya mengajarkan bahwa nilai sejati tidak terlihat dari benda, tetapi dari niat, tanggung jawab, dan cinta yang menyertainya. Hari yang awalnya tampak biasa, kini berakhir dengan penuh makna. Kotak sepatu lusuh yang awalnya tampak sepele, ternyata menyimpan kunci villa dan surat wasiat yang memberi kami pelajaran hidup yang luar biasa. Semua kejutan dan misteri hari ini mengajarkan satu hal penting. Nilai sejati dalam hidup bukan hanya soal harta, tapi tentang kepercayaan, tanggung jawab, dan hubungan yang kita jaga dengan orang-orang terdekat. Kami belajar bahwa setiap kejutan, sekecil apapun, bisa menjadi guru terbaik. Cara kita menanggapi, bersabar, dan belajar dari pengalaman itulah yang menentukan siapa diri kita sebenarnya. Villa dan surat wasiat hanyalah simbol. Yang paling berharga adalah pelajaran moral, kebijaksanaan, dan rasa saling menghargai yang ada di baliknya. Aku dan pasangan merasa lebih dewasa, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi kehidupan dan tanggung jawab yang mungkin datang kapan saja. Untuk teman-teman yang menonton, semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi. Ingatlah, jangan pernah meremehkan hal-hal kecil karena kadang hal itu membawa pelajaran terbesar. Harta dan benda hanyalah media. Yang paling penting adalah niat, kejujuran, dan kesetiaan terhadap amanah yang diberikan. Jagalah keluarga, hargai hubungan, dan bersikap bijak dalam setiap keputusan. Terima kasih sudah menyimak cerita kami hingga selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah seru dan inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah selalu, kepercayaan dan tanggung jawab adalah harta yang lebih berharga dari apapun di dunia ini.